Orang yang sedekat Abu Lahab tidak ikut Kanjeng Nabi. Kok orang bunga kok ikut? Suruh jelaskan. Nanti kan tambah budak dia. Nggak bisa dijelaskan. Kalau sampai tanya saya, gampang. Ya itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Gusti Allah memilih orang bunga, tidak memilih Abu Lahab. Titik. Makanya kita harus bersyukur kita dipilih oleh Allah. Abu Lahab tidak bisa nanti protes itu. Itu saya dulu. Ketika Muhammad lahir, perempuan budak saya yang ngabari kelahiran Muhammad, saya merdekakan karena senangnya. Kenapa kok saya tidak dikasih hidayah untuk ikut? Nah, ya biarin aja. Gusti Allah itu bahasa Jakartanya maha semau gue. Allah itu maha semau gue. Mau apa kamu? Orang bunga itu juga begitu, nggak apa-apanya, nggak. Ya biar aja. Kita bersyukur kita dipilih Tuhan, ikut Kanjeng Nabi. Lebih bersyukur lagi karena Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang pemimpin yang manusia. Ini sudah viral ini, saya omongkan di mana-mana. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi nggak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Mentang-mentang ahli wiridan, setiap hari dia wiridan. Ada orang datang anggota Ma'iyah, Mbah Kiai, saya kok sumpek terus ini, saya dikasih bacaan apa-apaan. Ya ini ya, dibaca habis sholat dibaca. Surat ini ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya. Ya bilang ini meskipun diundang Mbah Kiai tapi nggak ngerti manusia. Nabi Muhammad SAW tahu manusia itu ada yang TK bahkan PAUD, ada yang SD, Ibtidaiyah, Sanawiyah, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sekarang kan enggak. Anak TK barang diceramai model perguruan tinggi. Karena itu Kanjeng Nabi selama menjadi pemimpin, ambil saja pemimpin sholat, ngimami sholat itu Kanjeng Nabi hanya absen berapa kali itu ketika beliau sakit keras, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selama itu yang ngimami sholat beliau, yang khutbah Jumat beliau. Selama itu tidak ada satupun jamaah yang protes. Atau ngerasani paling tidak ini sembahyang kok lamanya gini, nggak ada. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tahu ini jam sekian waktunya orang lapar, jadi saya khutbahnya tidak panjang-panjang. Tahu mas, jam sekian ini orang ngantuk-ngantuknya, apalagi kalau hawanya panas begini, saya khutbah tidak boleh panjang-panjang. Ini orang sembahyang banyak yang ditunggu keluarganya, saya tidak boleh panjang-panjang. Karena itu Kanjeng Nabi sholat jamaah tidak pernah panjang-panjang. Sampai tidak ini kalau ada kiai atau ustadz sembahyang, ngimami sembahyang kok panjang-panjang, berarti dia nggak ngaji gitu aja. Nggak kenal Kanjeng Nabi. Dulu ada santrinya Kanjeng Nabi, santri kinasih. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri pernah mengatakan secara lisan, I love you. Tapi pakai bahasa Arab. Ana uhibbuka. Itu pernah. Namanya Mu'adz bin Jabal. Saya punya hadisnya dan hadisnya musalsal sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz bin Jabal ini suatu ketika ngimami sembahyang Isya. Rakaat awal dia menghatamkan Baqarah. Belum sampai selesai ada yang mufarokoh. Mufarokoh itu artinya meninggalkan jamaah, dia salat sendiri. Karena ini nada-nadanya dikhatamkan ini Baqarah. Ini baru rakaat awal. Jangan-jangan nanti rakaat kedua Ali Imran. Ternyata benar, rakaat kedua Mu'adz ini membaca An-Nisa. Surat Nisa dikhatamkan. Wah, Mu'adz marah-marah sama yang mufarokoh ini.
Orang-orang juga ada yang marah, wah ini munafik ini, sembahyang jamaah sama sahabatnya Kanjeng Nabi kok mundur keluar dari jamaah. Rame-rame dilaporkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu pemimpin yang betul-betul pemimpin, jadi check and recheck itu selalu. Mu'ad dipanggil, Mu'ad, apa betul kamu tadi ngimami sholat isya? Betul, betul Kanjeng Nabi. Apa benar kamu rakaat awal menghatamkan Baqarah? Betul Kanjeng Nabi. Rakaat kedua sholat Isya? Betul Kanjeng Nabi. Waduh, bukan dilem tapi dimarahi. Loh, kamu itu jangan bikin fitnah. Kamu itu sembahyang diikuti oleh orang banyak. Ada orang tua, ada anak muda, ada yang ditunggu pekerjaan, ada yang ditunggu keluarganya, ada macam-macam. Kalau sampai sembahyang sendirian di rumah, ngatamkan Quran kurang percaya, silahkan aja. Tapi kalau diikuti orang banyak, kamu harus ngomong orang banyak itu. Karena rumangsane sujud yang paling suwe itu apa? Sujud yang paling baik, lama itu kalau sholat sunat, bukan kalau ngimami. Dungo pirang-pirang diwaca kabeh ning salat bagus kalau dia salat sunat. Makanya ngaji ya, ngaji. Oh, gak gelem ngaji pidato tok ae. Ada nggon-nggone itu ada. Sembahyang yang paling baik di rumah itu salat sunat. Kalau saat fardu di masjid, di mushola. Ini kita berbahagia sekali Kanjeng Nabi Muhammad itu yang menjadi pemimpin agung kita. Yang ngerti menungso. Dia tahu kita ini sudah hidup di paling akhir zaman. Kita itu hidup paling akhir, sudah kiamat kok. Sudah ba'dal kiamat kita ini. Karena kiamat katanya tahun 12. Ini sudah 19 hampir 20. Terus kelewat pirang tahun itu. Jadi kita itu makhluk paling akhir. Ini saya belum selawatan, saya belum ngaji kayak gini. Oh, kok mlebu neraka ya keterlaluan. Ini mau kejem teman, ada yang kejemnya gitu. Sampai pernah ini ada khotib membaca ittaqullaha mastata'tum. Pernah dengar khotib membaca ittaqullaha mastata'tum? Kalau saya belum pernah dengar. Yang sering saya dengar itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang sering kita dengar. Tidak ada khotib yang ittaqullaha mastata'tum. Jadi luwih kejem imam timbang Gusti Allah. Gusti Allah sendiri ittaqullaha mastata'tum. Takwalah semampumu insya Allah. Malah banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih itu dinasikh dengan ittaqullaha mastata'tum. Ini enggak banyak yang baca itu enggak ada. Ittaqullaha. Kanjeng Nabi sendiri itu selalu mengikuti Gusti Allah Ta'ala. Karena Gusti Allah Ta'ala itu kalau menyuruh selalu memulai dari dirinya sendiri, maka Kanjeng Nabi juga begitu. Kalau menyuruh umatnya memulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Nabi menyuruh orang sembahyang, beliau sembahyang dulu, baru sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti salat aku. Kanjeng Nabi haji dulu, baru nyuruh orang hajilah seperti aku ini. Beliau memuliakan istrinya dulu, baru nyuruh orang supaya memuliakan istrinya. Kanjeng Nabi menghormati yang tua dulu, baru kan Gusti Allah itu selawat kepada Kanjeng Nabi. Malaikat ikut-ikut. Ya. Allah dan malaikat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu tasliman. Kamu selawatlah. Allah saja berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sudah dipilih untuk menjadi umatnya dan mudah-mudahan kita bisa meniru akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad
sedikit demi sedikit dari yang Kanjeng Nabi, karena Allah berfirman ittaqullaha mastata'tum, maka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu, kerjakan semampumu. Ini yang membuat enteng kita, yang membuat kita harus bersyukur mengikuti pemimpin yang demikian rupa. Orang hebatnya begitu, di Quran sampai cari mulai Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Di alam Gusti Allah apanya? Akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sehingga sampai ada ulama yang mengatakan bahwa agama itu adalah akhlak. Kalau Anda sekalian akhlaknya lebih baik dari saya, maka agama sampean lebih baik dari saya. Bukan panjangnya sembayangnya, bukan khusyuknya, sujudnya, bukan, tapi akhlak. Kanjeng Nabi sendiri dawuh, nanti yang paling dekat di sana dengan Kanjeng Rasul adalah yang paling baik akhlaknya. Sekarang ini banyak orang yang mengatakan cinta kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi misuan itu hanya sekali. Ini ngerti Kanjeng Nabi apa enggak? Kanjeng Nabi itu pernah diminta ketika perang Uhud, Kanjeng Nabi sampai patah giginya ini. Dahsyat sekali. Sampai ada yang ngujuk-ngujuki itu apa? Memprovokasi Kanjeng Nabi. Wah, itu jenengan itu kekasih Gusti Allah. Bahwa itu dilaknat orang-orang itu. Kanjeng Nabi apa jawabnya? Bu istu da'ian lala'anan. Aku diutus untuk mengajak, bukan untuk melaknat orang. Akhirnya apa? Pemimpin-pemimpin kafir yang waktu itu di perang Uhud menyerang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk Islam semua. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, semuanya masuk Islam. Karena semangat dakwahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesadarannya bahwa dia diutus hanya da'iyan, ngajak. Nah, sekarang ini ada yang namanya da'i, tapi tidak mengajak. Tapi marahin orang terus. Nah, saya kasih, kadang-kadang saya nasihati mereka yang nggak dengar, nasihati dirimu dulu. Dirimu dinasihati, baru kamu ngamuk ya orang. Nanti itu kita itu dilanjut di sana, dihisap itu sendiri. Nah, sekarang itu kan orang mau apa ini orang banyak, itu dimarahi, itu sesat, itu sesat. Sampai karena nyesatkan orang sampai dia sendiri tersesat kemana-mana nggak roh. Saya kira itu nanti lama-lama saya itu tambah ngamuan nanti kalau banyak kepan. Ini mudah-mudahan manfaat. Saya kira sudah hampir 1 jam tadi saya ngomong. Kurang lebihnya mohon maaf terutama kepada sesepuh-sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.